alam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang terus berkembang, muncul berbagai isu kontemporer yang menuntut kepekaan dan adaptabilitas dari aparatur sipil negara. Isu-isu tersebut mencakup transformasi digital birokrasi, transparansi pelayanan publik, penegakan integritas, hingga tantangan perubahan sosial dan lingkungan yang menuntut respon cepat dan solutif. Selama proses pembelajaran isu kontemporer baik secara sinkronus maupun secara asinkronus, saya memperoleh pemahaman mendalam tentang literasi digital, etika profesi, serta peran strategis ASN dalam menjawab tantangan zaman. Diskusi interaktif pada sesi sinkronus membuka wawasan mengenai berbagai studi kasus aktual, sedangkan pada pembelajaran asinkronus memberi ruang reflektif untuk meningkatkan pemahaman konseptual dan mendorong kemandirian belajar. Lalu, apa itu isu kontemporer? Isu kontemporer adalah masalah atau peristiwa yang sedang terjadi serta mencuri perhatian publik masa kini, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Isu kontemporer bersifat aktual, dinamis, dan menuntut pemahaman kritis terhadap perubahan masyarakat. Beberapa contoh isu kontemporer yang bisa kita temukan di Indonesia, seperti korupsi, narkoba, terorisme, dan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yang menimpa di daerah perbatasan Indonesia adalah isu kontemporer nasional yang mencerminkan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Masyarakat masih menghadapi keterbatasan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta lapangan pekerjaan. Di sisi lain, negara tetangga kita menunjukkan kemajuan secara pesat. Hal ini tentu menimbulkan disparitas sosial ekonomi yang mampu melemahkan rasa nasionalisme serta kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Namun sebagai ASN, kita tentunya harus mampu memfilter isu kontemporer yang sedang terjadi untuk dipilah dan dipilih. Untuk selanjutnya dicari informasi dan dicarikan solusinya. Ada teknik yang bisa kita gunakan. Seperti salah satunya adalah teknik APKL. Aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Yang pertama aktual, bahwa isu harus sedang terjadi atau baru saja terjadi. Hal ini membantu kita untuk fokus pada permasalahan yang sedang dialami masyarakat saat ini, serta untuk menghindarkan pembahasan pada isu yang telah usang, serta tidak lagi berdampak. Yang kedua, problematik, bahwa isu harus mengandung masalah yang perlu dipecahkan, bukan hanya peristiwa biasa. Hal ini membantu mengidentifikasi akar-akar permasalahan serta dampaknya terhadap masyarakat ataupun lembaga. Hal ini juga menjadi dasar dalam langkah-langkah penyusunan pemecahan secara konkret. Yang ketiga, kehalayakan, bahwa isu itu harus menyangkut kepentingan banyak orang, bukan hanya kepentingan sekelompok kecil saja. Hal ini untuk menentukan urgensi isu. Semakin luas dampaknya, maka isu tersebut harus segera ditangani. Hal ini juga untuk membantu ASN serta pembuat kebijakan untuk menentukan prioritas penanganan isu publik. Yang keempat, layak, bahwa isu tersebut harus masuk akal, dapat dikaji, dan tersedia data untuk dianalisis. Hal ini untuk membantu menentukan bahwa isu tersebut dapat diteliti, serta dapat diselesaikan secara rasional dan ilmiah. Hal ini juga untuk menentukan bahwa isu tersebut tidak bersifat spekulatif, emosional, dan tidak berbasis data. Pada akhirnya, isu kontemporer bukan hanya sekedar wacana, melainkan cermin dinamika bangsa yang harus kita pahami dan tanggapi dengan bijak. Salam perubahan.